Pabrik rokok ini sendiri kita tidak jelas. Ini penuh dengan keabu-abuan. Dan kami menduga bahwa memang di sini banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha nakal. Yang jelas bagi kami, wakil rakyat Kota Batam adalah apabila investor masuk ke Batam, tentu keuntungannya bisa menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya dengan gaji sesuai dengan UMK. Satu. Yang kedua adalah mendatangkan hasil PAD bagi Batam dan bagi negara kita. Kalau rokok tanpa pita yang beredar selama ini itu tidak akan ada pemasukannya untuk kita semua. Sama sekali itu. Ya. Dan kita berharap pihak yang berwenang semua, ayo bersama-sama kita investigasi. Kalau memang ini tidak menguntungkan bagi Batam atau bagi Indonesia, kita tidak setuju ada pabrik-pabrik itu berdiri di Batam. Kalau perlu izinnya kita pelajari, kalau memang harus kita tutup. Dengan mekanisme yang ada. Saya pikir itu karena apa? Karena rokok ini kan merugikan kesehatan. Betul tidak? Tapi karena konsumen rokok di Indonesia ini banyak, apa salahnya rokok yang kita beli rokok Indonesia, kita cukai Indonesia. Menghasilkan setiap batang yang kita isap ada keuntungan untuk negara. Kalau yang ini menguntungkan pengusaha-pengusaha yang bukan pengusaha Indonesia, PMA dapat apa kita? Oleh karena itu, ayo sama-sama kita investigasi pabrik-pabrik nakal, kita bina. Kalau tak bisa bina, kita binasakan. Terbinasakan. Akibat semakin maraknya peredaran rokok tanpa cukai di Kota Batam, Kepulauan Riau. Anggota DPRD Kota Batam Komisi 1, Muhammad Fadli menduga bahwa ada banyak kesalahan dari pengusaha yang nakal. Ia bahkan mengatakan, penanaman modal asing tak jelas aturan tinggalnya, aturan kerjanya. Dari segi bahannya apakah sudah sesuai? Sudah dilakukan pengecekan ke lab resmi untuk keabsahan rokok itu untuk dikonsumsi. Maka dari itu, kita harus investigasi, tegasnya. Dan begitu juga peredaran rokok ilegal sering disorot oleh para awak media di Kota Batam, maraknya rokok ilegal membanjiri di pasaran. Sayangnya sepertinya tidak terpengaruh sedikit pun peredarannya. Bahkan berbagai jenis rokok tanpa pita cukai semakin bermunculan menyebabkan rokok resmi yang dilabeli pita anjlok sepi pembelinya. Batam dikenal tempat industri, salah satu tempat strategis bagi pengusaha dari dalam negeri atau dari luar negeri. Namun sayangnya sebagian para pengusaha melakukan praktek kotornya yang merugikan negara. Contohnya salah satu maraknya rokok tanpa cukai atau lebih dikenal rokok tanpa label beredar di pasaran Kota Batam. Di balik maraknya peredaran rokok tanpa cukai, aparat bea cukai kerap juga mengekspos keberhasilannya menggempur rokok ilegal. Namun berbanding terbalik jika dibandingkan semakin maraknya rokok berbagai merek membanjiri pasaran, tak hanya di Batam, tetapi di seluruh Kepri sehingga banyak kalangan menilai bea cukai lunglai tak berdaya memberantasnya. Gobroknya sistem pengawasan tentang cukai di lapangan, menjadikan Batam tempat strategis jalur pengusaha melakukan praktek kotornya. Sudah seharusnya pihak pengawasan tentang cukai di Kota Batam untuk melakukan keseriusan mengawasi peredaran rokok ilegal, agar tidak terjadi semakin tingginya kerugian negara.